bersemai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kemis minggu pertama. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Iriani Nisa Awale MTH. Beliau Ketua BP Majelis Kemis Resort Timbar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah minggu pertama bulan Agustus ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing, lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Yesaya pasal 44 ayat 4. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara berbalas kita membaca sambil menghayati hukum
hukum Allah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Kaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau, ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat mengasihani, kasihankanlah kiranya kami, ampuni segala dosa kami, dan pimpinlah kami pada jalan yang benar, menuju kehidupan yang kekal, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian firman Tuhan. Karena itu barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Menapakkan kaki kehidupan, bahkan kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan di minggu pertama bulan Agustus ini, kami semua bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang terus menaungi kami.
Tuhan terus menjaga membentengi kami dari mara bahaya. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan istimewa untuk tetap berada pada ketaatan kesetiaan, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Dan kini Bapa, ketika puja sembah kami pun telah naik ke altar kudus-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah bekerja di hati kami semua untuk memberi kami kesanggupan membaca, mendengar, merenungkan, terlebih menerima firman ini menjadi bagian berkat baru untuk kelanjutan kehidupan panjang di hari esok. Kini Bapa, dalam kesiapan dan kesanggupan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam catatan Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52 yang berkata demikian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ketika mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetap disampaikan berbahagia bagi setiap orang mendengar firman Allah, memelihara dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan pada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan.
Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Nya yang kekal. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Dengan kerendahan hati kami dan dengan penuh sukacita, kami memberi persembahan, kiranya Bapa berkenan memberkatinya. Semua itu untuk kelangsungan pelayanan-Mu di gereja-Mu Bapa. Bapa, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama dan umat-Mu. Ajar kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa, Bapa sumber berkat kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam perjalanan iman kehidupan umat Israel kepada Tuhan, mereka mengenal dan merayakan beberapa hari raya. Antara lain adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pentabisan, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun, dan Hari Raya Roti yang Tidak Beragi. Pada perikop kita saat ini adalah pelaksanaan sebuah Hari Raya Paskah yang diikuti oleh Bunda Maria pun Bapak Yusuf, juga anaknya Yesus. Sebuah kelasiman yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka membawa anak-anak mereka, dan Yesus dibawa pada perayaan Paskah itu di usia 12 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perayaan Paskah itu dulunya dilakukan selama 1 minggu. Bahkan di awalnya itu 8 hari. Dimulai pada hari ke-14 bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan perhitungan penanggalan Babilonia, dan kalau sekarang bulan Nisan itu bulan Maret, bulan ketiga di tahun setelah Masehi atau di tahun Masehi, pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 21. Dan di sana mereka merayakan Paskah dengan makan roti tidak beragi. Dalam bahasa Ibrani itu ditulis matzah, bahasa Inggris unleavened bread, roti tidak beragi. Bapak Ibu, mengapa roti itu tidak beragi? Karena perayaan Paskah ini dalam kehidupan umat Israel awalnya mengingat kembali bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Dan karena pada waktu itu mereka terburu-buru, mereka tergesa-gesa, maka roti itu dibuat dengan tidak memakai ragi. Karena kalau memakai ragi harus menunggu adonan itu sampai mengembang. Roti dibakar, dikerjakan dalam waktu cepat. Dan kemudian kebiasaan ini pun itu dibawa sampai pada saat ini. Tetapi makna dari perayaan Paskah kemudian dialihkan pada perayaan tidak lagi mengenang hari-hari pembebasan dari Mesir, tetapi dialihkan sekali lagi pada perayaan hari
kebangkitan Yesus. Jadi isinya itu diganti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dikatakan perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem di zaman itu yang tidak punya kendaraan itu dijalani selama sehari dalam perikop kita, dan perayaan itu dilakukan selama 7 hari. 7 hari selesai karena banyaknya orang. Maria dan Yusuf tidak lagi memperhatikan bahwa Yusuf itu pulang bersama mereka. Jadi tidak dipastikan, mereka hanya berpikir pasti Yesus itu tidak mungkin akan tinggal. Pasti karena masih anak-anak, pasti dia akan pulang kembali lagi ke Nazaret. Tetapi apa yang terjadi kemudian di dalam perjalanan pulang itu, di saat mereka menyadari bahwa Yesus itu tidak berada di kiri dan di kanan mereka, kemudian mereka mencari dan mereka kembali lagi karena tidak ada di antara keluarga pun kenalan mereka. Kemudian mereka kembali lagi ke Yerusalem. Mereka kembali lagi ke bait Allah. Dan apa yang terjadi di sana dikatakan Tuhan Yesus duduk di antara alim ulama. Ya. Alim ulama ini bahasa kekristenan. Saudara-saudara kita dari seberang menyampaikan alim ulama itu juga kiblatnya sebenarnya Alkitab, karena Alkitab lebih dahulu daripada Al-Quran. Tuhan Yesus ada di tengah alim ulama, di tengah tua-tua Yahudi, mempercakapkan hukum Taurat, mempercakapkan firman Tuhan. Dan betapa terkejutnya pun para alim ulama ketika melihat, memperhatikan, mendengar Yesus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Dan terlihat di sana di usia 12 itu Yesus sungguh-sungguh sudah memiliki hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Hikmat manusia itu adalah kebodohan. Hikmat Allah adalah kebenaran dan kecerdasan ataupun kepandaian. Tidak hanya para alim ulama yang kaget dan heran, tetapi juga dikatakan orang tuanya pun tercengang melihat dia yang demikian aktif terlibat dalam percakapan, dialog dengan para alim ulama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, barangkali Maria juga secara manusia agak kesal bagaimana tidak mereka mungkin sudah berada di Nazaret tapi kemudian harus kembali. Kemudian Maria bertanya kepada Yesus, ayat 48 bagian B, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayat 49 Tuhan Yesus jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayatnya yang ke-40, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. "Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, merasa betah, merasa penting, merasa perlu, merasa harus berada di rumah Tuhan,
itu juga adalah kerinduan tertinggi dari Yesus untuk menempatkan kehidupannya sebagai anak Allah. Demikian seharusnya dalam perjalanan kehidupan kita orang percaya, bahwa kita punya kerinduan, kita punya waktu khusus untuk berada di rumah Tuhan. Mazmur 122 mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang memanggil aku pergi ke rumah Tuhan. Persoalan bagi kita saat sekarang ini, sebelum COVID, ya, sukacita kita hampir tidak meluap karena ke rumah Tuhan yang hanya 1 minggu. Seringkali kalau mau jujur kita ada alpa, ya, 1 bulan hitung-hitung 2 kali aja, sekali aja karena ada urusan ini dan ono, ya. Tapi mama kalau mau dipanggil ke mall cepat sekali. Yang tidak ada yang mau diajak ke mall, pergi Jo, mari turun ke mall, bilang pergi Jo. Pasti mama manggil, oh ya tunggu dulu biar cuma cuci mata kan. Nah begitu tuh mama. Tapi kalau panggil PW, panggil kelompok, ya, nanti. Daud memastikan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepada, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada apa di rumah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di rumah Tuhan kita diberkati. Di rumah Tuhan kita berjumpa dengan Tuhan. Di rumah Tuhan kita menikmati anugerahnya, menikmati janjinya, mendengar janjinya. Di rumah Tuhan kita didoakan, di rumah Tuhan kita akan saling mendoakan. Di rumah Tuhan kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa bagaimana sekarang orang rindu di rumah Tuhan, tapi COVID melarang kami, apalagi mak-mak usia 50 tahun ke atas sudah dilarang juga untuk beribadah. Di rumah Tuhan pujian itu sudah dibatasi, ya. Kalau di luar negeri sekarang menyanyi itu hanya pemandu lagu, pro kantor menyanyi, jadi jemaat tidak menyanyi lagi, jemaat tinggal lip-sync, dan nyanyian pun itu hanya 1 ayat. Karena dengan kita menyanyi itu dikatakan kalau ada yang kena COVID itu bisa keluar. Tidak bisa lagi, anak 12 tahun dilarang juga. Jadi hanya di zaman Yesus 12 tahun itu kebaik Allah. Sekarang anak-anak juga sudah dilarang. Kalau sudah demikian, bagaimana dengan kami para orang tua, kami lansia? Bagaimana dengan anak-anak kami? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, catatan kitab 1 Korintus, tubuhmu, kata Rasul Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Tuhan, di mana Allah dipuji, dimuliakan, Allah disembah, Allah memberkati kita, kita pun menjadi berkat melalui tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita. Tapi catatan Rasul Paulus ini tidak melarang bahwa orang tidak harus ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan itu harus menjadi sebuah kerinduan kita, menjadi sebuah kewajiban kita untuk berada di sana. Adapun sekali lagi sementara COVID kita masih dilarang dalam tanda kutip, maka kita mengikuti itu untuk kehidupan jasmani kita. Tetapi secara rohani tubuh kita
kita adalah bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebuah tanggung jawab iman bagi orang tua terhadap anak-anak mereka. Demikian yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf untuk membawa Yesus ke rumah Tuhan. Saya pernah bercakap dengan pendeta Menas Kalamit ketika Putri, Putri di mana ada, Putri akan selalu ada di mana ada Bunda, pasti di situ ada Putri. Pendeta Menas katakan, Bun, selama mereka masih anak-anak, dibawa terus. Anak kelompok, orang mati, orang hidup, dibawa terus. Kenapa enggak? Orang panggil pendeta Kalamit, kenapa enggak? Akan ada saat di mana orang senyata mau ikut orang tua. Suni mau orang mau ikut orang tua. Terpikir olehku tidak menjadi masalah. Yang penting anak-anak selalu mengikuti semua ketetapan perintah orang tua dalam kehidupan mereka. Ketetapan dan perintah orang tua itu dipastikan juga adalah kerinduan Allah bagi orang tua untuk anak-anak mereka. Dalam catatan kitab Ulangan pasal 6, anak-anak itu dididik, diajar sedemikian rupa. Di saat bangun, di saat tidur, di saat duduk, di saat berdiri. Beri tanda pada dahi mereka bahwa mereka akan mengingat selalu didikan, arahan, tuntunan orang tua mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, secara khusus untuk anak-anak, menempatkan kehidupan, memuji dan memuliakan Tuhan, merindukan untuk selalu berada dalam persekutuan indah dengan Tuhan. Kalau itu dilakukan, itu akan menjadi sebuah jaminan kelanjutan masa depan akan diberkati oleh Tuhan. Saya pernah mendengar cerita juga dari sepupu saya saat dia bertemu dengan kawan lamanya. Mereka bercakap, jadi berapa anak? Ada 3. Terus ya, satu seorang polisi, puji Tuhan, satu dokter, satu insinyur. Terus sepupuku bilang, "Kandang bagaimana?" "Aduh kasihan, bagaimana kasihan kita pe anak-anak berhasil. Kenapa? Sekolah minggu lagi tidak tamat." Cerita ini menjelaskan kepada kita bagaimana anak-anak yang kita biasakan berada dalam sebuah persekutuan iman akan memastikan akan ada jaminan Tuhan yang dihadirkan, dan itu pun melalui keteladanan iman orang tua, sehingga anak-anak kita diberkati Tuhan. Sekali lagi, di sementara COVID ini, kita membangun persekutuan di rumah kita, memastikan rumah kita adalah rumah di mana Allah ada, di mana Allah hidup tinggal di tengah keluarga kita, di mana anak-anak kita pun memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dijemput jemaat berdiri. Bersama kita berucap, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit
percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan istimewa Kau perkenankan bagi kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur karena bagian dari kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Kerja kuasa Roh Kudus-Mu biarlah ya Allah menolong kami semua, memberi kami kesanggupan untuk dapat mengerti dengan mudah, menerima dengan mudah akan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana keteladanan kehidupan keluarga Maria dan Yusuf membawa anak kasih mereka Yesus di bait Allah sejak di usia muda, di usia kanak-kanak. Biarlah Tuhan ini juga menjadi keteladanan dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami akan terus dimampukan membawa anak-anak kasih kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang juga dilakukan tidak hanya di gereja, tetapi lebih khusus di saat kondisi masih berada di tengah wabah COVID, Tuhan ibadah masih dilakukan di rumah. Biarlah kami memastikan bahwa rumah kami menjadi tempat di mana Engkau juga dipuji dan dimuliakan. Rumah kami Tuhan, rumah tangga kami menjadi tempat di mana Yesus menghadirkan kasih, dan juga kami akan saling mengasihi, saling memberkati, sehingga dalam kehidupan di tengah rumah kami, di tengah rumah tangga kami yang Allah dan mau dimuliakan, sekali lagi kami pun tetap diberkati dan tetap menjadi berkat. Terima kasih ya Allah, kesempatan kita ini kami juga terus berdoa Tuhan akan kehidupan anak-anak yatim piatu, duda-duda janda, orang yang sudah lanjut usia, yang sakit di rumah sakit, terlebih kasih-kasih kami yang mengalami COVID. Tuhan, kami percaya bahwa Kristus penyembuh raga penguat jiwa. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati berbagai upaya pengobatan yang dilakukan. Banyaknya minta doa naik kepada-Mu untuk kasih-kasih kami yang sakit, bahkan yang sakit COVID, mereka boleh pulang, boleh kembali hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Semua orang yang membantu melayani merawat orang sakit Tuhan, berkat-Mu pun dihadirkan di sana. Demikian ya Allah, kami berdoa Tuhan untuk kelanjutan pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Gereja masih tinggi lisannya telah resort Imbar Jemaat Zaitun dalam berbagai upaya program kerja yang terus dilakukan. Tuhan memberkati Jemaat Zaitun, BPMJ, Majelis Pastor, semua yang terlibat dalam pelayanannya Allah. Kau memberkati pribadi dan keluarga mereka, seluruh jemaat simpatisan Tuhan, berkati mereka semua. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk status tanah dan gedung gereja ini, ya Allah, kiranya semua boleh terselesaikan karena anugerah dan kasih Tuhan untuk kehidupan persekutuan 3 jemaat yang ada di gedung gereja ini. Tuhan juga lebih khusus memberkati persiapan ibadah minggu yang akan kembali dibuka. Biarlah ya Allah semua berlangsung juga dalam kehendak dan kasih Tuhan. Seluruh jemaat simpatisan, semua orang percaya yang beribadah hari ini, Tuhan mendengarkan firman-Mu, kerja kuasa Roh Kudus-Mu menaungi mereka. Dan demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sedang mencari pekerjaan, ya Allah, Engkau
kiranya membukakan pekerjaan itu, usaha bisnis yang dikelola Tuhan tetap memberkati, dan mereka yang sementara dan sedang bekerja Tuhan beri kesehatan, kesanggupan untuk dapat selalu bekerja dengan baik. Yang bekerja di darat, di laut, di udara, biarlah mereka dapat melihat bahwa pekerjaan itu adalah anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Kesempatan indah ini Tuhan kami juga pintakan kepadamu. Kami menyertakan keluarga Wagania Rahweni, keluarga Rihanto Karsten, Ibu Yeni Mengadil, keluarga Lolong Nainggolan, keluarga Lolong Taulending, keluarga Lolong Daromes. Tuhan memberkati semua keluarga ini dalam keutuhan, kebahagiaan kehidupan rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera biarlah menjadi milik mereka. Demikian kami menyertakan anggota jemaat yang menikmati pertambahan usia setahun Tuhan. Engkau juga menguduskan, melengkapi sukacita dan bahagia mereka, untuk mereka melihat bahwa perpanjangan umur adalah kasih Tuhan semata, dan pertambahan usia adalah jaminan pertambahan berkat yang datangnya daripada. Untuk ulang tahun pernikahan ya Allah, Engkau juga kiranya menguduskan sukacita dan bahagia mereka, bahkan terus memperlengkapi, memperkuat cinta kasih dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak. Sukacita ulang tahun secara khusus bagi Bapak Bekasi Adrian Totan, Ibu Rosali Makmal, Ibu Neti Makadiansar, Ibu Ruli Paulus, Ibu Yosefin Rahandra, Adik Aurelio Peter. Tuhan berkat memenuhi pribadi dan keluarga mereka, masa depan mereka kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah untuk kekasih-kekasih kami yang sedang sakit dalam proses pemulihan di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Yustin Gagana setelah dioperasi, Tuhan pemulihan sempurna biarlah datangnya daripada-Mu. Tuhan memberkati istri, anak-anak dan cucu-cucu mereka. Demikian untuk anak dua Isabella Kemondok dalam pemulihan. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan pun tidak pernah meninggalkan pribadi dan keluarga hamba-Mu. Adik Adriel kan juga dirawat rumah sakit Cikini Tuhan, di tengah ketakutannya, di tengah sakitnya tubuh jasmani Tuhan, dalam harapan pemulihan Tuhan pilih berkati anak kasih, berkati orang tuanya, untuk mereka juga menikmati anugerah Allah dalam kehidupan ini. Kami juga Tuhan tetap berdoa untuk anak-anak kami di tengah pendidikan mereka, walaupun pendidikan berlangsung secara online. Tuhan beri anak-anak kami kesehatan, sukacita dan sejahtera, kepandaian, semangat untuk mereka boleh mengikuti pendidikan secara online. Bagi para pendidik, Tuhan juga memberkati mereka. Demikian Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh muka bumi ini, yang saat ini Tuhan juga dilanda oleh wabah virus corona. Tuhan kami percaya wabah ini akan berakhir jika kuasa kendali Allah, anugerah dan mujizat Allah dihadirkan untuk mengangkat, untuk menyelesaikan wabah corona ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengerjakannya, Engkau akan mengasihi seluruh umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kelanjutan perjalanan kehidupan kami semua dan semua mereka yang kami kasihi Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami Bapa, di dalam doa sempurna kami naikkan doa ini kepada Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan
lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 2 Agustus 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Iriani Misa Awai MTK yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota jemaat, dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah Minggu 9 Agustus 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Ibu Pendeta Stefani Manubel Gunena MTK. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 3 Agustus 2020 dan Jumat 7 Agustus 2020 pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Pengajar Ibu Pendeta Tineke Hanokase STH MSI. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dijemput jemaat sekalian berdiri, kita angkat pujian, Ya Yesus ku berjanji. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat persilakan duduk untuk saat teduh sejenak. Jemaat persilakan berdiri kembali. Kita mengangkat pujian
menghantar kami. Ya Yesus berjanji akan